Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa mawalah amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat melaksanakan PJJ. Setelah kemarin kita melaksanakan PTS, kita mulai kembali untuk belajar matematika. Baik, kali ini kita menginjak materi yang berjudul himpunan. Apa yang akan kita pelajari? Kita simak tayangan berikut ini. Sebelum masuk ke materi, perlu kalian ketahui kompetensi dasar, yaitu kemampuan kalian setelah mempelajari di bab ini. Yang pertama, kalian supaya bisa menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Lalu menyelesaikan masalah himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan. Nah, ini dua kemampuan, dua kompetensi yang perlu kalian miliki setelah kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya di bab himpunan ini. Oke, mengapa sih kita perlu belajar himpunan? Bapak contohkan, istilah benda langit digunakan untuk menyatakan semua benda yang ada di antariksa, di luar angkasa. Kumpulan benda-benda langit yaitu matahari, planet, satelit, asteroid, bintang, meteor, dan meteorit. Itu kumpulan benda-benda yang ada di langit, yang ada di antariksa. Nah, kumpulan benda-benda yang memiliki kesamaan yang dapat teridentifikasi seperti tempat, ciri, dan sifat itu disebut sebagai himpunan. Nah, jadi kalau misalkan ada kumpulan benda-benda yang memiliki kesamaan, kesamaannya dapat diidentifikasi, misalkan sama tempatnya, sama cirinya, atau sama sifatnya, itu disebut dengan himpunan. Nah, kumpulan benda-benda langit ini itu memiliki kesamaan, yaitu kesamaan berada di antariksa, berada di luar angkasa. Jadi, kumpulan benda langit memiliki arti yang sama dengan himpunan benda langit. Nah, perlu diketahui untuk kenapa kok kita mempelajari himpunan. Himpunan itu juga banyak kita gunakan secara tidak langsung, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, siapa yang punya buku banyak di kamar? Nah, itu kan kadang dihimpun buku itu sesuai dengan kategorinya, sesuai dengan genrenya. Ada yang mungkin buku komik, ada yang mungkin buku novel. Nah, biasanya dihimpun, dijadikan satu, diurutkan secara rapi. Nah, itu kita perlu mengetahui, nah, bagaimana sih urutan yang baik untuk mengurutkan suatu buku atau mungkin lain-lain sebagainya. Contoh lainnya misalkan di dapur. Nah, kalau misalkan mengerti tentang himpunan, pasti tahu bagaimana cara menyimpan atau menempatkan sendok, menempatkan piring. Nah, itu nggak mungkin semuanya itu istilahnya acak-acakan gitu ya. Nah, tapi pasti tersusun rapi di tempat yang sama, nah, berdasarkan himpunannya. Selanjutnya, anggota-anggota suatu himpunan dituliskan dalam tanda kurung kurawal. Nah, akan Bapak perjelas gambarnya.
kalian bisa tuliskan dalam buku tulis seperti ini. Lalu, untuk menuliskan himpunan benda-benda langit yang tadi disebutkan, itu dituliskan sebagai berikut. Matahari, planet, satelit, asteroid, bintang, meteor, dan meteorit. Untuk dannya tidak perlu ditulis ya. Lalu untuk pemisah antara objek yang satu dengan yang lainnya digunakan tanda koma. Selanjutnya, dapatkah kalian menyebutkan himpunan lainnya? Tuliskan juga anggota-anggota himpunan tersebut. Nah, silakan ini coba nanti ada latihan mengenai himpunan-himpunan. Perlu diketahui juga bahwa himpunan itu memiliki syarat tadi teridentifikasi dengan baik. Apabila tidak teridentifikasi secara umum, maka itu tidak bisa dapat disebut himpunan. Contohnya, himpunan orang-orang pintar. Nah, sedangkan pintar itu relatif. Apakah yang pintar matematika saja? Atau yang pintar bahasa Indonesia saja? Nah, itu pintar relatif. Atau contoh lainnya, himpunan orang-orang ganteng. Sama, ganteng juga relatif. Mungkin kata si A, dia ganteng. Tapi kata si B enggak mesti gitu kan. Nah, atau himpunan orang-orang yang cantik. Nah, apabila itu tidak dapat teridentifikasi dengan baik, maka itu tidak masuk ke dalam himpunan. Jelas ya? Bisa membedakan antara himpunan dan bukan himpunan. Selanjutnya yaitu adalah notasi himpunan. Himpunan itu bisa disebut juga sebagai kelompok, sebagai gerombolan, sebagai kelas, atau sebagai kumpulan. Sama saja ya. Ini sinonimnya dari himpunan. Himpunan dalam matematika dinyatakan sebagai dengan huruf kapital. Contohnya A, B, C, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalkan ingin menotasikan himpunan, itu menggunakan huruf kapital. Lalu isi dari himpunan disebut dengan anggota himpunan. Nah, seperti tadi, anggota himpunan dari benda-benda langit, benda-benda antariksa. Ya, contohnya matahari. Matahari itu anggota himpunan. Lalu dalam suatu pembicaraan ada himpunan paling besar yang disebut sebagai himpunan semesta. Dan himpunan dapat digambar dengan diagram Venn. Seperti gambar di atas. Mana gambarnya? Nanti kita lihat. Contohnya dari himpunan. Himpunan A sama dengan A, B, C, tutup kurung kurawal, mempunyai anggota A, B, dan C. Jadi A ini adalah anggota himpunan A besar. B, anggota himpunan A. C, anggota himpunan A. Dapat dinyatakan juga notasinya seperti ini. Nah, jadi ada tanda yang seperti E. Ini disebut dengan anggota dari kalau kita baca. Contohnya A, anggota dari A. B, anggota dari A. Dan C, anggota dari A. Nah, inilah yang disebut dengan diagram Venn. Ya. Nih, diagram Venn. Untuk penggambaran diagram Venn ini, nah lihat di sini selalu ada S sebagai semestanya. Lalu diagram Venn biasanya menggunakan lingkaran. Selanjutnya ditulis dulu himpunan lingkaran ini adalah himpunan A. Nah, baru anggota-anggotanya kita tulis di dalam lingkaran. Ini ada A, ada B, ada C. Kalau misalkan ditulis di luar lingkaran bagaimana? Baik, coba perhatikan gambar.
Di sini ada sebuah diagram Venn yang mana ada himpunan A dengan anggota A, B, C, dan ada anggota-anggota lain di luar A. Ada P dan Q. Lalu perhatikan, P bukan anggota dari A, karena dia tidak ada di dalam lingkaran. Nah, dan juga dapat ditulis sebagai P bukan anggota A. Nah, demikian pula Q. Ditulisnya Q bukan anggota A. Nah, bisa dipahami ya. Selain itu, ada juga yang disebut dengan himpunan kosong, yaitu himpunan tanpa anggota. Himpunan kosong ditulis sebagai ini 0 lalu dicoret, atau kurung kurawal spasi kurung kurawal. Kurung kurawalnya kosong, tidak diisi apa-apa. Nah, itu disebut dengan himpunan kosong. Contoh, apa sih himpunan kosong kok harus dipelajari? Nah, contohnya himpunan X, di mana X adalah kucing yang dapat terbang. Nah, siapa yang bisa menemukan kucing yang dapat terbang? Tidak ada ya. Nah, merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota atau himpunan kosong, sehingga ini adalah himpunan kosong. Lalu perhatikan, bedakan antara himpunan kosong dengan himpunan yang berisikan 0. Apabila himpunan yang berisikan 0 ini, dia punya anggota, tidak kosong, anggotanya adalah 0. Ya. Dan bedakan juga penyebutan 0 dan kosong. Ya. 0 itu tidak selalu kosong, tapi 0 itu menunjukkan suatu kekosongan. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan. Bagaimana sih kita menyatakan himpunan menggunakan tulisan? Ada 3 cara menyatakan himpunan, yaitu dengan mendaftar, mendeskripsikan anggota, dan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Contoh, misalkan cara mendaftar. A sama dengan 2,4,6,8. Apabila bentuknya seperti ini disebut dengan mendaftar. Lalu mendeskripsikan anggota. Nah, dari huruf yang seperti ini, dari himpunan yang seperti ini, kita deskripsikan. Bagaimana deskripsikannya? Kita lihat, dia punya kesamaan di apa? Oh, ternyata 2, 4, 6, 8 ini sama-sama bilangan genap. Ada lagi gak? Oh, mereka bilangan asli. Ya, bilangan yang lebih dari 1 ya, bilangan asli itu. Lalu, mereka bilangan di bawah 10. Nah, dapat kita deskripsikan, himpunan A terdiri dari bilangan asli genap yang lebih kecil dari 10. Nah, tentunya ini harus mencakup semuanya ya. Ada bilangan genap lainnya atau tidak? Oh, ternyata tidak ada. 0 itu bukan bilangan asli. 0 itu bilangan caca. Bilangan asli dimulai dari 1 sampai seterusnya. Nah, sehingga betul apabila kita deskripsikan seperti ini. Lalu menuliskan notasi pembentuk himpunan. Seperti yang tadi, kucing yang dapat terbang itu disebut notasi pembentuk himpunan. Nah, bagaimana kita menotasikannya? A sama dengan X, di mana X bilangan asli. Genap lebih kecil dari 10. Lalu yang kedua, B sama dengan punya anggota A, I, U, E, O. Apa yang kalian pikirkan apabila melihat ini? Betul, ini adalah huruf vokal. Sehingga kita dapat deskripsikan anggotanya, himpunan B terdiri dari huruf vokal. Notasi himpunannya seperti apa? B sama dengan X, di mana X adalah huruf vokal. Oke, contoh yang ketiga. Misalkan C. J, A, K, R, T. Nah, ini anggota-anggotanya. Bagaimana kita mendeskripsikannya? Mungkin ini agak berbeda ya. Nah, himpunan C terdiri dari semua huruf membentuk kata Jakarta. Loh Pak, ini A-nya ada 3 Pak, kok di sini cuma ditulis 1? Nah, jadi kalau misalkan untuk
huruf seperti ini dia tidak ditulis ulang. Apabila di sini ada huruf yang sama, maka cukup ditulis satu kali ketika didaftarkan. Sehingga ditulisnya J, A, K, R, T. Atau boleh berurutan, silahkan. Lalu menuliskan notasi himpunannya, C sama dengan X, di mana X huruf di kata Jakarta. Oke, untuk materi insya Allah cukup. Sekarang kita eksplorasi konsep. Siapkan buku kalian dan kerjakan soal-soal berikut. Setelah kalian menyimak tayangan video pembelajaran, cobalah latihan berikut. Yang pertama, tuliskan masing-masing 2 contoh himpunan yang mempunyai anggota dan himpunan yang tidak mempunyai anggota. Silahkan masing-masing 2. Boleh cari di sekitar rumah. Himpunan perabotan rumah. Anggotanya apa aja? Himpunan bunga-bunga di pekarangan rumah. Himpunan buku-buku. Atau lain sebagainya, silahkan. Tuliskan dengan cara mendaftar. Lihat yang pertama himpunan P yang anggotanya adalah huruf penyusun kata matematika. Nah, bisa dilihat nanti di slide yang sebelumnya himpunan P ini seperti apa. Yang kedua himpunan Q yang anggotanya adalah semua bilangan asli ganjil yang lebih kecil dari 10. Jadi ditulis ini kan dia bentuknya deskripsi ya. Nah, ini diminta penulisannya cara mendaftar. Dan yang ketiga, deskripsikan himpunan berikut. P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, kalau ini dia bentuknya apa? Bentuknya mendaftar. Nah, sekarang perlu diubah menjadi sebuah deskripsi. Q sama dengan merah, kuning, hijau. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Tetap semangat, silahkan kerjakan dan kumpulkan di Google Classroom. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.